Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan 6 dalam perkuliahan konseling traumatik, di mana pada hari ini kita membahas materi berkenaan dengan depresi. Silakan perhatikan PowerPoint berikut ini. Baik, apa itu depresi? Kita akan ulas lebih dalam. Yang pertama terkait dengan pengertian. Banyak ahli yang memberikan pendapat tentang apa itu depresi. Menurut Suryanta Chandra mengatakan bahwa depresi adalah gangguan suasana hati. Ada juga yang memberikan pendapat bahwa depresi itu merupakan perasaan sedih, murung, kesal, tidak bahagia, dan menderita. Kemudian depresi juga dikatakan sebagai suatu jenis keadaan perasaan atau emosi. Jadi berkaitan dengan emosi, baik itu rasa sedih, rasa tidak berguna, rasa gagal, penyesalan, dan lain sebagainya. Mana suasana dan emosi itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Apa saja variasinya? Jadi apa saja bentuk atau variasinya? Ada namanya premenstruasi syndrome. Nah, adalah depresi yang muncul pada saat sedih atau sangat tertekan, sensitif, dan mudah tersinggung. Biasanya ini karena dia berkaitan dengan premenstruasi, kadang-kadang karena kadar estrogen dalam tubuh itu meningkat, kemudian menurunnya kadar serotonin sehingga mempengaruhi kondisi emosional para wanita yang akan datang bulan. Jadi ada juga tuh menstruasi depresi karena menstruasi. Ada juga yang memaniak depresif atau bipolar disorder, mana yang berkaitan dengan kondisi manik atau kondisi depresi sehingga perilakunya berkebalikan hampir 180 derajat. Nah, ada beberapa penelitian bahwa apabila seseorang itu depresi, 50% penderita depresi itu mayoritas akan meninggal karena bunuh diri. Itu saking berbahayanya. Kemudian 20-40% itu penderita depresi melakukan percobaan bunuh diri. 80% memiliki gagasan untuk bunuh diri. Jadi hampir 80% seseorang, tadi cukup tinggi ya, memiliki gagasan untuk bunuh diri. Jadi orang-orang yang depresi cenderung akan memikirkan ingin bunuh diri. Kalau yang 40% itu sudah melakukan percobaan untuk bunuh diri tapi gagal. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Kalau seseorang itu depresi, maka biasanya cenderung pola pikirnya, keinginannya itu hanya ingin mengakhiri hidupnya. Itu ya, penelitian terkait dengan depresi itu. Nah, apa saja gejala depresi menurut John and James? Ada beberapa gejala menunjukkan seseorang itu depresi. Ini aktivitas fisiknya menurun. Jadi mulai sakit, badan lemah, pusing, kemudian berpikir sangat lambat, tidak fokus dalam memikirkan sesuatu, kepercayaan diri menurun, semangat dan minat hilang, meloyo, tidak malas melakukan apapun, sangat kelelahan. Jadi secara fisik nampak dia sangat lelah, insomnia, sulit tidur, kemudian gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa sesak di dada, hingga keinginan untuk bunuh diri. Nah, kalau di antara ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa nih? 8, 7 ciri ini ada, berarti sudah muncul gejala-gejala itu dalam gejala-gejala seseorang yang depresi. Apa saja yang mempengaruhi seseorang itu depresi? Nah, ada emosional, ada kognitif, ada motivasional, ada gangguan fisik. Nah, untuk yang emosional itu berkaitan dengan kondisi emosi ya, perasaan kesal ataupun patah hati. Nah, ini membahayakan juga ya kalau orang kesal dan patah hati gitu, bisa menimbulkan depresi, perasaan negatif terhadap diri sendiri. Nah, ini menilai diri itu jelek saja gitu, hal-hal negatif saja yang ada di dirinya. Hilang rasa puas gitu, tidak lagi puas melakukan sesuatu, tidak ada lagi nikmatnya gitu kan.
tidak ada lagi kepuasan melakukan sesuatu, hilangnya keterlibatan emosional, tidak mau lagi berinteraksi, peduli dengan lingkungan, dan lebih sibuk menyendiri, kecenderungan untuk menangis di luar kemauan ya, tiba-tiba saja menangis. Kadang-kadang tak tahu aja waktu itu memang menangis gitu, di saat kondisi depresinya muncul. Hilangnya respon terhadap humor gitu, memang karena lagi lesu dan cenderung mengurung diri dan tidak mau merespon lingkungannya, jadi tidak ada rasa humornya. Hati-hati ya, orang tidak punya rasa humor itu bisa jadi sedang depresi secara emosional. Selanjutnya kognitif. Eh, Aspek kognitif, saja yang mencirikan seseorang itu depresi, rendahnya evaluasi diri, itu tidak mau diberi pendapat sama orang, dia tidak mau, tidak peduli gitu kan, lebih cenderung sibuk dengan dirinya sendiri, citra tubuh yang distorsi gitu, tidak lagi peduli dengan keadaan tubuhnya gitu kan, mau orang menilai seperti apa dia tidak peduli gitu kan. Jadi, kemudian harapan yang negatif, mulai kehilangan harapan, jadi tidak percaya lagi akan masa depan, menyalahkan dan mengkritik diri sendiri, jadi selalu menyalahkan diri. Nah, tapi kalau melakukan sesuatu jangan selalu menyalahkan diri gitu, lihat, pelajari, dan evaluasi apa yang terjadi sehingga terjadi permasalahan dalam diri. Lalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, tidak bisa mengambil sikap. Nah, itu secara kognitif sudah mencirikan seseorang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk depresi. Kemudian motivasional, jadi ada motivasi tertentu yang membuat seseorang itu depresi. Yang pertama, pengalaman yang disadari penderita itu tentang usaha, dorongan, keinginan. Jadi pengalaman-pengalaman yang datang itu menjadikan itu sebagai motivasi ataupun keinginan-keinginan yang membuat dia itu ingin pada posisi dia itu menjadi lebih baik. Namun kenyataannya pada akhirnya kalau tidak disikapi positif, maka akan menjadikan seseorang itu depresi. Kemudian sifat regresif motivasi penderita. Jadi regresi ini sama dengan kecenderungan menurun motivasinya gitu kan. Dia lama-kelamaan dia tidak bersemangat gitu. Kemudian penderita tampak menarik diri. Nah, ini dia menarik diri dari aktivitas. Seseorang yang mulai tidak mau lagi respon, mengurung diri, menarik diri. Nah, itu ciri-cirinya sudah muncul, bisa memunculkan kondisi-kondisi depresi pada diri seseorang. Kemudian secara fisik, nah ini kehilangan nafsu makan, gangguan tidur seperti insomnia, kehilangan libido, tidak ada asal keinginan melakukan apapun, sehingga tidak berdaya aja, kelelahan yang sangat kuat, jadi sangat lelah gitu secara fisik. Nah, gejala umum fisik, segala umumnya ini, kelakuannya aneh pada waktu tidur, kelesuan, apatis, omong kosong, hilang nafsu makan, hilang nafsu seks, jadi memang tidak ada lagi gairah hidup. Memiliki mengalami penyakit yang ringan, ini kelelahan, sesak nafas, rasa berdebar. Nah, ini kalau udah ada gejala-gejala ini hati-hati. Kalau itu berkelanjutan akan menimbulkan depresi. Nah, apa penyebabnya? Ini kekecewaan yang mendalam, kurangnya rasa harga diri. Nah, sering dikecewakan, sering tidak dihargai, perbandingan tidak stabil, sering dibanding-bandingkan. Dua perasaan yang bertentangan ya, sering mempertentangkan hati dan perasaan. Kemudian misalkan penyakit juga, itu dia. Kadang-kadang depresi ini diturunkan secara genetik. Makanya orang-orang yang depresi yang tingkatannya sampai ke sakit jiwa itu kan biasanya orang akan melihat bagaimana kehidupan latar belakang keluarganya, apakah ada yang punya penyakit itu atau tidak. Kemudian ada aktivitas mental yang berlebihan. Jadi penyakit yang tidak hanya itu, penyakit secara fisik yang sudah tidak bisa diobati itu bisa menyebabkan seseorang itu depresi. Aktivitas mental yang berlebihan. Nah, kemudian adanya penolakan dari orang, dari lingkungan sosialnya, adanya tujuan yang didamkan namun tidak capai, jadi ada keinginan tidak tercapai, itu bisa menimbulkan seseorang depresi. Nah, kalau ada keinginan itu cobalah kalau itu bisa dieksplorasi, ya, mungkin bisa dipenuhi, disampaikan ke orang lain, mungkin ada orang yang bisa memenuhi tujuan yang diinginkan itu gitu. Kemudian penanganannya banyak dengan menggunakan terapi traumatik memoris, jadi mengkaji memori-memori, jadi lebih kepada desensitisasi atau penenangan, kemudian memproses kembali pikiran-pikiran yang positif tentang dirinya. Kemudian bagaimana mencegah seseorang depresi? Nah, cegahnya ya
berikan kasih sayang dan cinta yang tulus, memberikan sambutan, kehangatan, diterima dia, menghindari kemarahan di dalam rumah tangga ataupun di sekolah, jangan marah-marahi siswa. Jadi bisa jadi ini banyak juga siswa yang depresi. Menunjukkan kasih sayang kepada antara kedua orang tua ataupun guru pada siswanya, adanya aturan sebagai garis pedoman. Jadi ada ketetapan aturan. Jadi setiap aturan itu tentu ada konsekuensinya, itu dibahas dengan orang itu. Kemudian disiplin. Kemudian melihat anak sebagai dirinya sendiri, dan jangan dibanding-bandingkan anak dengan orang lain atau dengan siapapun, tapi bandingkanlah anak dengan kemampuan dia sendiri. Itu dia. Memberikan contoh yang baik. Jadi berperilaku, bersikap, berkata, bertutur kata juga menjadi contoh yang baik dalam cara pola hidup berperilaku dengan masyarakat akan mencegah depresi itu datang. Nah, mana terapinya? Terapi kognitif. Ya, ini lebih kepada kita lakukan konseling, kita bahas secara tidak langsung bagaimana kondisi-kondisi pemikiran klien kita. Kalau ini lebih kepada pembahasan terapi pelaku, ada terapi pelaku yang kita lakukan, bisa desensitisasi, bisa relaksasi, mungkin lebih juga kepada terapi depresi. Kemudian ada terapi keluarga, karena saja keluarga mempengaruhi kondisi anak untuk depresi, maka ada terapi keluarga, ada terapi psikodinamik. Jadi terapi tentang mengkaji bagaimana seseorang itu mampu berpikir ke depannya. Nah, untuk penyembuhan terapi depresi, ini tingkatan tertingginya DRAP ya. Makanya itu orang yang sudah terapi ini berarti sudah mengalami gangguan jiwa. Kemudian kita mulai dari spiritual terapi. Jadi mengkaji secara spiritualnya, berarti kajian keagamaannya, bagaimana dia diarahkan untuk menerima kondisi takdir Allah, kemudian bagaimana dia harus menyikapi semua keadaan-keadaan yang ada itu secara spiritual ya, tergantung agamanya. Kemudian psikoterapi dan konseling, dengan ini melakukan terapi dan konseling. Setelah itu ternyata tidak bisa juga tersembuhkan depresinya, baru ke elektroterapi. Ini dipasang alat-alat elektroterapi di tubuhnya untuk menenangkan dirinya, dan yang terakhir baru drug terapi. Ini sudah terapi yang pengobatan tingkat tinggi. Ini sudah mulai kepada cenderung penyakit kejiwaan. Nah, ini dia, untuk bisa menjadi orang yang tidak depresi harus jadi orang yang kuat. I am strong than depresi. Saya kuat daripada harus depresi gitu. Jadi menerima keadaan diri, menerima sesuatu hal dengan positif membuat orang tidak akan depresi, tapi orang akan menjadi kuat. Oke, itu saja tambahan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.